Marc Marquez tidak hormati dunia balap motor saat Sepang Clash 2015. Valentino Rossi tidak pernah menendangnya. Mantan pembalap MotoGP, Loris Reggiani, berbagi pemikirannya tentang kondisi kejuaraan dunia saat ini dengan media Italia, Fanpace. Ia membahas kekecewaannya terhadap Francesco Bagnaia, hubungan Fabio Quartararo dengan Yamaha, dan teka-teki Maverick Vinales. Reggiani juga memanfaatkan kesempatan untuk mengomentari insiden terkenal Sepang Clash 2015 antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Reggiani menilai performa Francesco Bagnaia, Ducati, yang tak berdaya saat tahu tim dengan Marquez. Saya pikir Bagnaia mengalami tekanan internal, terutama dari rekan setimnya. Marquez sangat cepat dan konsisten dimanapun, kata Reggiani dilansir bolasport.com dari Motosan. Saya berharap lebih darinya. Ini bukan tentang Bagnaia yang tidak menang, ini tentang Pecco yang bahkan tidak finish kedua, dan itu sedikit mengecewakan. Reggiani cukup terkejut dengan tim satelit Ducati, terutama yang dipimpin oleh Nadia Padovani dengan Alex Marquez di posisi kedua klasemen kejuaraan dunia. Mereka bahkan tampil lebih baik daripada VR46 yang seharusnya menjadi satelit acuan Ducati, ujar Reggiani. Di sisi lain, tim Gresini terbukti siap, serius, dan terdiri dari orang-orang yang kompeten. Ujarnya tentang tim yang diperkuat adik Marc, Alex Marquez dan Roque Fermin Aldeguer. Meskipun hasil tidak selalu berpihak padanya, Reggiani tetap mengagumi ikatan Fabio Quartararo dengan timnya. Saya sangat menyukai Quartararo, saya romantis. Saya senang ketika seorang pembalap juga dikenali melalui sebuah merek, ujar Reggiani. Senang melihat beberapa ikatan masih terjalin dan Fabio juga tampil cukup baik. Beberapa pole position, podium di sprint, sinyal-sinyal bagus. Meskipun kami masih jauh menyebut Quartararo terbaik. Akhirnya, pria asal Italia itu mengomentari kontroversi yang masih berlangsung dan abadi di tahun 2015 antara Marquez dan Valentino Rossi yang telah mengubah segalanya. Insiden itu dikenal dengan Sepang Clash 2025. Musim itu mengubah segalanya. Marquez tidak menghormati dunia balap motor, musim itu ia mendiskualifikasinya sebagai seorang pria, aku Reggiani. Saya juga penggemarnya, sejujurnya, saya lebih menyukai Marc daripada Valentino. Saya sangat menyukai kedatangannya pada MotoGP dan menempatkan semua orang pada tempatnya dengan bakatnya. Tidak ada yang bisa mengambilnya darinya, tetapi Marquez, sang pria, telah kehilangan banyak hal. Saya tidak terkejut penggemar di Italia mencemoohnya. Itu sudah cukup untuk meminta maaf, bahkan 10 tahun kemudian. Reggiani menegaskan bahwa Rossi tidak melakukan perbuatan tidak sportif saat persaingan panas perebutan gelar juara dunia MotoGP 2015 yang akhirnya menjadi milik Jorge Lorenzo. Rossi tidak pernah menendang Marquez, bahkan Dorna pun tidak menganggapnya demikian, ucap Reggiani. Mustahil secara manusiawi mendorong motor seberat 150 kg saat sedang melaju, bahkan pelan sekalipun. Rossi pantas mendapatkan gelar itu, dia memimpin dari balapan pertama hingga kedua terakhir. Lorenzo memenangkan lebih banyak Grand Prix, tetapi Phil lebih konsisten dan Jorge sedikit memberikan kontribusi pada pertandingan itu, dia sendiri yang mengatakannya setelah Valencia. Jika 3 balapan terakhir berjalan sebagaimana mestinya, Rossi akan memenangkan kejuaraan dunia itu di usia 36 tahun. Antara Valentino Rossi dan Marc Marquez, siapa yang pantas menjadi greatest of all time, GOAT, MotoGP? Berikut ini pendapat Kyle Crutchlow, Neil Hodgson, dan James Toseland. Rossi dan Marc sama-sama telah menorehkan prestasi gemilang di MotoGP. Namun bedanya, Rossi telah pensiun dari MotoGP. Sementara itu, Marc masih berpeluang menambah gelar juaranya. Dikutip Detik Sport, Crutchlow dengan cepat menggarisbawahi kemampuan Marc dalam melakukan kontrol pengereman ban depan sebagai aspek yang amat menonjol. Ketika ia mengerem, ban depan mengunci tapi ia banyak memainkan tuas rem saat masuk ke tikungan, kata Crutchlow dalam wawancara dengan TNT Sports. Marc menyadari semakin kamu merebahkan motor saat masuk tikungan, akselerasi motor kian berkurang, yang memang betul seperti itu. Masalahnya, kalau ban depanmu mengunci, secara naluriah hal pertama yang kamu lakukan adalah mengangkat lagi posisi motor.
Mark kebalikannya, ia malah semakin merebahkannya. Cuma Mark yang bisa melakukannya, sebut rider MotoGP periode 2011 hingga 2023 tersebut. Toseland yang tampil di WSBK dari 2001 hingga 2007 dan 2010 hingga 2011 sebelum tampil di MotoGP 2008 hingga 2009, menyoroti karisma besar Rossi yang mencolok dibandingkan kampiun lainnya. Di atas gaya berkendara, di atas kemenangan, di atas jumlah juara dunia, ini merupakan sebuah tayangan, kata Toseland. Butuh waktu amat lama sebelum akhirnya ada yang mengungguli daya hibur Valentino dan apa yang sudah dibawakannya ke olahraga ini baik di dalam maupun luar lintasan, selain juga aksi dan gaya berkendaranya di atas motor. Pada saat TV semakin terlibat dalam siaran balap motor, muncullah Valentino Rossi di akhir 90-an. Ia sungguh bersinar laksana emas, imbuhnya. Rossi dan Mark sama-sama punya torehan luar biasa. Keduanya juga relatif sulit dibandingkan begitu saja, salah satunya karena duel di antara mereka terjadi pada saat Rossi menuju akhir karir dan Marquez baru memulai. Hudson menegaskan tetap ada fakta Rossi dan Mark sudah saling berhadapan di lintasan pada periode 2013 sampai 2021. Dari aspek tersebut, Hudson menyebut Marquez layak jadi GOAT. Mark tampil sebagai rookie di 2013, tanpa pengalaman di atas motor MotoGP, dan mengalahkan Rossi. Dan mereka tidak cuma bersaing selama 1 tahun, kata rider MotoGP 2004 yang juga pernah tampil di WSBK itu. Rossi belumlah habis pada tahun 2013-2014. Ia hampir juara dunia tahun 2015, walaupun kita takkan membahas panjang hal tersebut. Faktanya, mereka saling berhadapan dan siapa yang menang 7 atau 8 dari 10? Mark Marquez. Apakah motornya lebih bagus? Mungkin ia pada 2013, berpotensi lebih baik di 2014, tapi sudah pasti tidak di 2015. Itulah, buatku, Mark merenggutnya, predikat GOAT itu, dari Valentino. Apakah Mark Marquez yang terbaik dalam sejarah? Aku bilang, ya, sambung Hudson. Mantan pembalap MotoGP, Loris Reggiani, berbagi pemikirannya tentang kondisi kejuaraan dunia saat ini dengan media Italia, Fanpace. Ia membahas kekecewaannya terhadap Francesco Bagnaia, hubungan Fabio Quartararo dengan Yamaha, dan teka-teki Maverick Vinales. Reggiani juga memanfaatkan kesempatan untuk mengomentari insiden terkenal Sepang Clash 2015 antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Reggiani menilai performa Francesco Bagnaia, Ducati, yang tak berdaya saat tahu tim dengan Marquez. Saya pikir Bagnaia mengalami tekanan internal, terutama dari rekan setimnya. Marquez sangat cepat dan konsisten dimanapun, kata Reggiani dilansir bolasport.com dari Motosan. Saya berharap lebih darinya. Ini bukan tentang Bagnaia yang tidak menang, ini tentang Pecco yang bahkan tidak finish kedua, dan itu sedikit mengecewakan. Reggiani cukup terkejut dengan tim satelit Ducati, terutama yang dipimpin oleh Nadia Padovani dengan Alex Marquez di posisi kedua klasemen kejuaraan dunia. Mereka bahkan tampil lebih baik daripada VR46 yang seharusnya menjadi satelit acuan Ducati, ujar Reggiani. Di sisi lain, tim Gresini terbukti siap, serius, dan terdiri dari orang-orang yang kompeten. Ujarnya tentang tim yang diperkuat adik Mark, Alex Marquez dan rookie Fermin Aldeguer. Meskipun hasil tidak selalu berpihak padanya, Reggiani tetap mengagumi ikatan Fabio Quartararo dengan timnya. Saya sangat menyukai Quartararo, saya romantis. Saya senang ketika seorang pembalap juga dikenali melalui sebuah merek, ujar Reggiani. Senang melihat beberapa ikatan masih terjalin dan Fabio juga tampil cukup baik. Beberapa pole position, podium di sprint, sinyal-sinyal bagus. Meskipun kami masih jauh menyebut Quartararo terbaik. Akhirnya, pria asal Italia itu mengomentari kontroversi yang masih berlangsung dan abadi di tahun 2015 antara Marquez dan Valentino Rossi yang telah mengubah segalanya. Insiden itu dikenal dengan Sepang Clash 2025. Musim itu mengubah segalanya.